Oke, selamat datang sobat semua, balik lagi di channel Pustakawan Care, lebih tepatnya di segmen Slim Basic. Ini adalah part 2 dari pembahasan kita sebelumnya tentang gimana sih caranya untuk menggunakan aplikasi Slims. Nah, di video sebelumnya kita sudah bahas nih cara untuk menginputkan buku secara mendetail di aplikasi perpustakaan kita ini. Selanjutnya kita akan belajar caranya untuk menginputkan data anggota, yang mana nanti hasilnya adalah kita bisa melakukan peminjaman dan juga pengembalian buku. Langsung aja, di sini saya sudah buka aplikasi Slims dan di sini juga sudah ada data buku yang sebelumnya kita inputkan. Nah, kita langsung masuk aja ke modul keanggotaan, ke menu keanggotaan. Bisa sobat lihat di sini anggotanya masih kosong. Itu artinya proses peminjaman pengembalian itu belum bisa dilakuin. Jadi kita mesti masukin dulu anggotanya nih. Klik tambah anggota di samping kiri. Di bagian tambah anggota, kita bakal menemukan beberapa kolom, beberapa form yang memang harus kita isi. Yang pertama, ID anggota. ID anggota ini tuh seperti NIK ataupun NIP. Untuk mengakalinya, sobat bisa menggunakan NISN, kalau misalkan memang siswa. Terus semisal mahasiswa, ya pakai nomor induk mahasiswa. Itu untuk mengakali. Tapi ada beberapa perpustakaan yang memang mereka itu membuat ID anggotanya sendiri. Untuk contoh saja, di sini semisal ID anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk nama anggota, silahkan tulis nama anggotanya. Saya akan pakai nama saya sendiri, yakni Maulana Hasan. Kemudian untuk tanggal lahir ya we know lah tanggal lahir. Semisal untuk tahunnya tahun 2000 atau 2000 berapa gitu. Ini ngasal aja sebenarnya. Kemudian untuk berlaku hingganya, ini kita bisa set otomatis atau kita bisa set manual. Untuk set otomatis, sejauh yang saya tahu itu sekitar 2-3 tahun, saya lupa. Tapi demi untuk pembelajaran, set otomatisnya kita matikan, terus kita atur. Karena daftarnya ini kita di 2024 dan kita pengen si keanggotanya ini bertahan 3 tahun lah. Berarti kita juga masukin tanggal yang sama dengan tahun yang berbeda. Berarti 3 tahun 2024 ditambah 3 2027 tanggal 1. Untuk institusi ini bisa sobat isi dengan nama sekolah atau mungkin nama lembaga. Kalau enggak bisa juga dari nama institusi orangnya berasal. Mau diisi umum juga boleh sih sebenarnya. Untuk permisalan saja, di sini saya tulisnya Pustakawan Care. Sesuai dengan channel ini ya. Jenis kelamin jelas laki-laki. Alamat, untuk alamat ini bisa diisi dengan alamat domisili ataupun alamat asli. Untuk saya isikan alamat domisili saja, Sleman, Yogyakarta. Sleman DIY. Kemudian untuk kode pos, kalau semisal memang dibutuhkan bisa diisi. Alamat surat boleh, nomor telepon, misal ini ngasal aja sih sebenarnya, dan yang lainnya. Apakah semua form ini mesti diisi? Menurut saya pribadi tidak harus, sobat. Cukup isi yang memang memudahkan perpustakaan terhubung sama orangnya. Cukuplah kayak nomor telepon atau mungkin alamat email, ya kan? Nggak perlu lengkap semuanya karena nanti di kartu keanggotaan datanya bakal numpuk banget. Jadi cukuplah segitu. Untuk alamat surat bisa dimasukkan alamat email. Yang lainnya kita kosongkan, terus kita ke bagian foto. Untuk bagian foto ini ada dua pilihan, yakni langsung tag di tempat atau menguploadkan foto. Kalau sobat punya webcam, bisa langsung tag foto di tempat. Tapi kalau memang tidak punya kamera, bisa lewat cara ini, upload. Cuman catatannya, ukuran dari si fotonya itu tidak boleh lebih dari 300-an KB. Sebenarnya bisa mendekati 500 KB, tapi berdasarkan pengalaman saya, itu tuh kadang dia tuh nggak bisa untuk diupload. Jadi harus di bawah 300-an. Nah, ini di bawah 300 nih. Foto yang ini di bawah 300 KB, sekitar 251. Kita open. Coba ya. Bisa nggak? Oke. Nah, untuk surel ini kita bisa isikan alamat email. Terus untuk kata sandi, jadi di Slims, anggota
mereka punya yang namanya halaman pribadi. Jadi halaman aplikasi sendiri. Dimana di halaman itu mereka kayak bisa ngelihat histori peminjaman. Terus kalau misalkan pengen reservasi buku, pengen ngebooking buku, bisa lewat halaman itu. Untuk bisa masuk ke halaman barusan yang saya jelasin tadi, perlu kata sandi dan juga username. Kalau username-nya palingan pakai ID anggota sih. Terus untuk kata sandinya kita bisa set. Misal nih, ini permisalan aja, sandinya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konfirmasi kata sandi baru juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi disamakan sama kata sandi. Terus simpan. Nah, data anggota baru berhasil disimpan. Dan juga fotonya udah masuk. Ya walaupun nggak memanjang, soalnya fotonya memang ini untuk contoh aja. Data buku udah masuk, data anggota juga udah masuk. Sekarang kita akan langsung ke sirkulasi, peminjaman dan juga pengembalian buku. Silahkan sobat ke bagian menu sirkulasi. Untuk meminjamkan dan juga mengembalikan buku, itu ada sekitar 2-3 cara. Di sini saya akan menjelaskan dari cara yang paling manual. Yang pertama, di bagian ini, mulai transaksi, sobat akan diminta untuk memasukkan ID dari anggota yang mau meminjam buku. Tadi ID-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada ID saya. Kemudian saya mulai transaksi. Nanti Slim akan mengarahkan ke sebuah halaman yang mana itu adalah halaman sirkulasi. Di sini ada beberapa laman lain seperti denda, kemudian sejarah peminjaman, reservasi dan sebagainya. Di sini kita bisa memonitor anggota ini tuh udah pinjem berapa buku, dendanya berapa, terus dia ada reservasi atau enggak. Nah, untuk peminjaman ini di halaman paling awal, di sini kita tuliskan nomor eksemplar buku yang mau dipinjam. Kalau semisal udah ada barcode-nya, itu lebih enak sih. Tapi ya kita ketik manual lah. Tadi kode eksemplarnya 00001. Terus kita klik pinjam. Nah, di halaman ini kalau misalkan udah muncul kayak gini nih, nah itu artinya buku udah berhasil dipinjamkan ke si anggota. Di sini juga kelihatan ya tanggal pinjamnya 1, baliknya tanggal 8. Jadi secara default waktu pinjamnya itu sekitar 1 mingguan di Slim. Apakah bisa diedit? Bisa. Nanti saya buatkan lagi video tutorialnya. Oke, udah nih, udah terpinjam. Kita klik selesai transaksi. Dan nanti si buku yang dipinjamnya itu secara otomatis bakal tercatat data aplikasi. Itu untuk peminjaman. Terus untuk ngebalikin bukunya gimana? Nah, itu ada 2 cara. Bisa cara kayak tadi lagi, sobat masuk lagi ke halaman anggota tadi. Kita tuliskan lagi ID anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus klik bagian ini, kembali. Udah kosong nih kayak gini. Di bagian peminjaman juga udah kosong. Itu berarti bukunya udah balik lagi ke perpustakaan. Terus cara yang kedua gimana? Nah, cara yang kedua ini jauh lebih simple lagi. Ini kita pakai fitur yang namanya pengembalian kilat. Nah, di samping ini, pengembalian kilat. Di bagian pengembalian kilat ini, kita cukup mengetikkan nomor eksemplar buku yang dipinjam sama pengguna perpus. 001. Nah, kurang lebih bakal kayak gini tampilannya. Itu untuk bagian sirkulasi. Kurang lebih itu cara untuk menggunakan Slim secara sederhana. Perihal gimana cara pengeditan, terus cara penyesuaian, semisal untuk nambah bahasa dan yang lainnya, itu kita akan bahas di video Slim Basic selanjutnya. Sekian dari saya dan juga Pustakawan Care. Semoga video ini bermanfaat.